Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Heru. Kali ini kita berada di Islamic Center Hubbul Waton, Kota Mataram ya. Oke teman-teman ya. Baik, inilah tempat wudhunya ya teman-teman ya. Ini tempat wudhunya. Ini untuk laki-laki ya. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah gerhana, kita akan melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita wudhu dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita sudah mengambil air wudhu. Kemudian kita akan ke tempat sholat di lantai 2. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sholat maghrib dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan sholat sunnah gerhana yang akan dimami oleh Al-Ustadz Mujibur Rahman SPDI, dan khutbah sholat sunnah gerhana akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian tata cara pelaksanaan sholat sunnah gerhana yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat afiat, masih diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berijtima di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Bersamaan dengan malam ini, sebagaimana yang sudah kita sama-sama maklumi bahwa pada malam hari ini mulai dari sejak sebelum pukul 6 sampai dengan nanti kurang lebih pukul 9 kita akan terjadi fenomena gerhana bulan yang kurang lebih setengah jam akan terjadi gerhana total sekitar nanti jam 7 sampai ya jam 7.30 kurang lebih untuk totalnya ya, proses mulai dari gerhana kecil sampai dia utuh, kemudian kembali lagi berkurang sedikit demi sedikit, itu kurang lebih 3 jam. Nah karenanya sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, bahwa sungguhnya matahari, bulan itu adalah merupakan ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jangan pernah menghubung-hubungkan peristiwa alam itu dengan apapun yang terjadi pada makhluk.
karena sesungguhnya itu adalah murni atas kehendak Allah, dan karenanya lah maka kita harus berdoa kepada Allah ketika melihat hal-hal seperti itu. Kemudian kalau khusus gerhana, disunnahkan kita juga untuk melaksanakan sholat, memperbanyak istighfar, mengucapkan takbir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sholatnya insya Allah kita akan laksanakan bainal maghrib wal isya, jadi sebentar lagi. Tata caranya adalah sholatnya sholat gerhana bulan, jadi niatnya seperti niat sholat gerhana matahari. Bedanya kalau bulan itu pakai khusyuk, pakai kho ya, kalau yang matahari pakai kaf, jadi kusuf. Tapi kalau seandainya ketukar-tukar tidak masalah. Jadi artinya karena maknanya sama, khusyuk dan kusuf itu maknanya sama, sehingga tidak ada salahnya kalau misalnya gerhana matahari juga khusyuk niatnya tidak apa-apa, atau kusuf niatnya di gerhana ini juga tidak apa-apa, karena dua kata itu maknanya sama. Hanya orang pekih, kalau di kitab pekih dibedakan supaya mudah mengingat. Nah kemudian ya niatnya seperti biasa, kalau dalam hati ya, niat itu di dalam hati dengan bahasa apa saja. Jadi bahasa yang kita pahami dalam bahasa hati lah. Tapi untuk lafaz niatnya itu adalah usolli sholatal khusufi rok'atani sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat khusuf 2 rakaat yang hukumnya sunnah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini kita laksanakan 2 rakaat. Bedanya dalam 1 rakaat kita akan membaca Fatihah 2 kali, membaca surat-surat, tapi karena kita makmum kita tidak perlu ikut baca surat atau baca ayat, terserah makmum, terserah Pak Imam. Nanti bagusnya ya, afdolnya membaca surat yang panjang. Karena anjurannya memang berdirinya panjang, rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Jadi artinya ya melebihi yang biasa. Ya kalau kepanjangan mungkin ini ya, tapi ya pokoknya lebih panjang dari biasanya lah. Kalau di hadisnya disebut ya anjurannya Al-Baqarah. Nanti rukuknya baca tasbih 100 kali. Kemudian di rakaat pertama kita rukuk 2 kali. Kita rukuk 2 kali. Jadi Fatihah 2 kali, baca ayatnya juga 2 kali, rukuknya juga 2 kali. Selebihnya sama. Jadi i'tidal sekali aja. Rukuk yang pertama kita tidak i'tidal, jadi tidak sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu di rukuk yang pertama. Tapi begitu bangun rukuk langsung imam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti untuk komando rukuk yang pertama pakai takbir aja, Allahu akbar, tidak usah sami Allahu liman hamidah, biar makmum tidak salah ini. Jadi i'tidalnya cukup sekali nanti di rukuk yang kedua. Jadi rukuk kedua baru kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baru sujud. Nah nanti di rakaat kedua juga sama seperti itu. Nah diusahakan rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek termasuk rukuk dan sujudnya. Jadi kalau tadi angka 100 pertama, nanti yang kedua dikurangi 10, misalnya yang ketiga dikurangi 10, yang keempat dikurangi 10. Hanya lebih pendek. Nah, itu abdolnya. Tapi kalaupun tidak seperti itu persis, ya tetap kita sah sholat gerhananya sehingga tidak ada masalah. Bahkan kita membaca karena mungkin keterbatasan kita kan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca mana yang mudah buat kalian, jangan karena abdolnya panjang
terus kita memaksakan diri malah salah-salah atau malah gerutu-gerutu, ya maka ya yang apa namanya, yang standar saja, standar menurut kebiasaan kita, tapi diusahakan lebih panjang dari biasanya. Mudah-mudahan jelas. Jadi sekali lagi kita akan sholat sunat gerhana dengan niat usolli sholat al-khusufi rok'atani ma'muman sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat khusuf mengikuti imam 2 rakaat sunnah karena semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa iftitah seperti biasa, baru Fatihah, selesai Fatihah baca surat, selesai baca surat atau baca ayat, kemudian ruku, kemudian bangun dari ruku, baca Fatihah lagi, kemudian baca ayat atau surat, kemudian ruku, ini yang kedua, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, bangun untuk rakaat kedua. Rakaat kedua juga sama seperti rakaat yang pertama. Nah, untuk kita karena kita ngikutin imam, yang penting imamnya benar, insya Allah. Insya Allah ini juga benar. Okay. Jadi mari kita mulai biar kita bisa lebih panjang sampai nanti terserah imam aja. Silakan di ini Allahu a'lam. Salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah rahimakumullah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih, wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengagungkan dan menyebut asma Allah yang mudah-mudahan dengannya kita semua dijaga dan dilindungi serta tetap dalam ridhonya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa yang terjadi di seluruh alam semesta ini, baik dari yang kecil sampai kepada fenomena-fenomena besar yang terjadi, tidak ada satupun yang terjadi di luar kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi adalah karena kebesaran dan keagungan Allah. Semua itu bisa terjadi karena izin Allah, karena kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita semua untuk tidak pernah menyandarkan apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali menyandarkannya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita menyaksikan fenomena gerhana bulan, dan bahkan kita juga melihat fenomena lain yang terjadi di sekitar kita. Selama kurang lebih 2 tahun kita berada dalam keadaan atau di dalam pandemi COVID-19. Kalau kita lihat 2 fenomena ini, maka sungguh betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa yang terjadi di alam semesta ini benar-benar tidak ada satupun
yang bisa kita kendalikan. Jangankan yang di luar diri kita, yang ada pada diri kita masing-masing pun sulit dan tidak bisa kita kendalikan. Karena itulah maka mari kita kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan hidayahnya, agar kita mendapatkan yang terbaik dari segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Perbanyaklah memohon ampunan, istighfar, bertaubatlah atas dosa-dosa kita, karena sesungguhnya hal-hal buruk yang terjadi di dunia, yang terjadi pada diri kita masing-masing, baik secara individu maupun secara kolektif, tidak ada terjadi kecuali dengan sebab dosa-dosa kita diantaranya. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat agar kita diampuni dosa salahnya dan agar kita tetap dilindungi untuk bisa terus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u 'anna balayahu wa niqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif anna wa 'anil muslimina su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana setelah sholat gerhana bulan ya.
sudah mau hilang ya. Mungkin kita gelapin ya. Ini sana bulannya sudah menghilang.